kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, monggo Pak Budi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab syarat salat. An Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fi salati falyansarif wal yatawadda wal yu'idis salata. Diriwayatkan dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu buang angin dalam sholat, hendaknya dia membatalkan sholat, berwuduk dan mengulangi sholatnya. Hadis riwayat Imam 5 dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Baik, sebelum masuk ke hadis yang pertama, kita sudah tahu definisi syarat. Syarat apa? Berwuduk, bersuci. Syarat itu apa? Syarat salat. Syarat adalah, ayo ingat. Syarat adalah, nanti kemana? Persyaratan kerja. Syarat kerja apa? Nah, sebelum, jadi sesuatu yang harus dipenuhi, sebelum ini. Syahadat. Ya. Syahadat itu sudah jauh, itu syarat sebagai orang Islam. Kan? Syarat sebagai orang Islam apa? Syahadat. Nah, itu seperti itu. Balik. Di sini disebutkan syarat sah sholat ada 9 menurut kitab ini. 1 adalah Islam. Jadi syarat adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi sebelum apa? Syarat wudu, syarat sholat, syarat semacam-macam, ya kan? Tuh. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz yang ketiga berakal. Yang keempat, waktu. 5, 6, 7, 8, 9. Yang 5 suci. Terus suci najis, hadas. Suci juga dari hadas, dari najis. Terus aurat, menutup aurat. Menghadap kiblat dan niat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini adalah syarat sahnya sholat. Ya, ada 9 di sini. Seperti yang ada di kitab yang di PDF-nya dibagikan oleh Handika. 3 syarat di awal harus memenuhi ini itu semua ibadah fisik. Semua ibadah fisik harus ini. Lainnya ini sesuai dengan ini. Ya. Baik, ini adalah syarat-syarat utamanya.
Tamyiz itu apa tamyiz itu? Berakal ya. Nah, tamyiz itu bukan berakal tuh. Tamyiz itu sudah bisa membedakan ya, Pak. Mana benar mana salah ya. Iya, bisa membedakan mana benar mana salah. Baik ini, oleh karena itu kemarin belum masuk ini ya. Ini salat ini. Suci dari atas menutup aurat kiblat. Nah ini kemarin yang banyak waktu sholat maksudnya ini ya, yang masih kita diskusi suci dari najis ini ya. Benar enggak? Kita masih ada kan? Terkait dengan najis, proses pencucian ya, proses cuci baju. Ada beberapa yang mudah, ada beberapa yang susah, ya kan? Terus menutup aurat, tidak masalah, ini tidak masalah. Menutup aurat ini ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu itu susahnya itu definisi wajah. Definisi wajah sampai mana? Nah itu ya, sampai sini. Mandi bola ini. Nah, kadang-kadang ibu sholat tuh di sini. Itunya apa? Mukenanya itu. Jadi ini itu terbuka. Ini tertutup. Jadi terbuka sewajarnya segini ya. Nah ibu-ibu kan kadang mukenanya sampai Di bawah jam. Sini. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Baik, masuk hadis pertama dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Thalib radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian kentut saat melakukan sholat, hendaklah ia keluar dan berwudu serta mengulangi sholatnya. Jadi di sini ada hadis pertama terkait dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Kentut batal sholatnya. Kenapa batal sholat? Karena ini, ya, karena sudah batal suci dari hadas kecilnya. Nah, masalahnya bagaimana caranya kita menegakkan diagnosa kentut, ya kan? Kemudian di sini di keterangan disebutkan hadis di atas, ada kualitas hadis dulu. Ini hadisnya sahih ya, hadis dari 5 imam hadis dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Hadis ini adalah hadis hasan yang dikuatkan oleh riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah. Dia berkata, jika salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu apakah itu kentut, kentut itu keluar atau tidak, maka hendaklah ia jangan keluar dari masjid sehingga ia mendengar suara atau mencium baunya. Ini ada 2 berarti ini. Cara menegakkan kentut, suara dan bau. Suara angin. Ya kan? Nah, kalau memang Hanya suara. Nah ini salah satu apa dan ini? Soalnya ada juga yang di dalam kan. Cuma grup gitu. Oh enggak, kalau di dalam enggak. Jadi sesuatu yang disebut najis itu hadas itu bisa bila keluar. Keluar ya. Bila keluar, kalau dalam enggak. Pak Agus itu sering gitu kan, kurutuk karena lapar kan. Ini itu ya. Jadi bau. Ini apa? Atau pedan? Ini. Atau pedan? Nah, di sini atau di sini benar. Di sini atau disebutkan. Atau. Nah, dari sini
kemudian muncul kaidah kita tidak boleh ragu-ragu, ya kan? Kalau misalnya yakin itu tidak keluar, ya teruskan itu tidak batal. Ya. Jadi di sini disebutkan keluarnya angin dari dubur dapat membatalkan wudhu, ya, membatalkan wudhu dan sholat. Terus bagi orang yang berhadas hendaklah ia keluar dari sholatnya, ya benar. Haram hukumnya bagi orang yang berhadas untuk meneruskan sholatnya, tidak boleh. Gimana kalau di tengah-tengah waktu sholat, Mantau? Ternyata merasa kentut, jamaah batal wudhunya. Hah? Lewat aja. Lewat aja. Kenapa kok seperti itu? Hah? Loh, kenapa harus angkat tangan? Oh. Ada keluhan. Bersamaan Belakang. Ya, maksudnya apa? Tangan ini izin. Oh, iya. Ibadah jangan katanya. Jadi kalau bendera putih bisa ya. Jadi tidak apa-apa, jalan aja. Kalau apa jalan, kenapa tidak apa-apa? Sorry, kita sudah Nah, sutronya di Jamaah. Di imam, sutronya di imam. Ya kan? Itu yang enggak enaknya. Begitu imamnya batal, belakangnya batal. Sama paling belakang. Sini udah penuh, yang belakang juga Mepet. mulai ini penuh ke sana. Nah. Ini kosong. Ya, tidak apa-apa ya. Jadi tidak membatalkan sholat, ya itu ya. Jadi ini, jadi yang penting dari hadis ini adalah bagaimana cara menegakkan diagnosa kentutnya ini seperti apa, ya. Baik, ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya. Lanjut, Pak Budi. An Aisyata radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata haidi illa bi khimarin. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat seseorang perempuan yang telah balik kecuali dengan memakai kudung. Hadis riwayat Imam 5 kecuali Nasa'i, dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah. Apa yang perlu disampaikan dari hadis ini? Mana? Menutup aurat. Menutup aurat. Ya, jadi siapa? Jadi Allah tidak akan menerima sholatnya seorang wanita yang sedang haid kecuali dia berkerudung. Ini kok sedang haid ini ya? Benar gitu ya? Allah tidak akan menerima sholatnya seorang wanita yang sedang haid kecuali ia memakai yang sudah haid mungkin ini ya. Yang telah haid ini ya. Karena wanita yang sedang haid tidak boleh sholat. telat. Iya kan? Sama terbuka auratnya. Nah, sekarang ini ada kembali lagi cara menutup aurat wanita, ya kan, banyak hal. Di Indonesia itu terbiasa menutup pakai mukena, ya kan. Kalau di luar bebas sudah, pokoknya tertutup aurat sholat wanita itu. Artinya bahwa pakai baju sehari-hari, tidak perlu pakai mukena sholat. Ini itu ya. Dan kita harus yakini bahwa mereka punya dasar terkait dengan itu. Di sini disebutkan bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh sholat dan tidak sah sholat yang dilakukan saat haid. Benar ya. Adapun yang dimaksud dengan haid di sini adalah wanita yang sudah balik. Dan itu ya. Adapun haid merupakan tanda baliknya seseorang. Jadi di sini keterangannya di sini disebutkan wanita yang setelah haid artinya sudah balik itu tidak diterima sholatnya kecuali menutup aurat. Itu seperti itu. Nah ini harus seperti yang saya sampaikan tadi, harus jelaskan kepada wanita-wanita kita bahwa batasan aurat itu sampai sejauh mana. Ya sekarang tapi sudah lumayan kok, sekarang
Mukena itu sudah ada ininya kok. Ada depannya gini kok, iya kan? Seperti saya lihat dulu pertama itu orang Cina dan orang Malaysia. Jadi ada gininya. Orang sini malah diturunkan gini. Turun lagi. Tapi sekarang udah ada gininya kok, ada tempatnya gini kok, ya kan? Baik ya. Baik sampai sini tidak ada yang disampaikan. Oke, kita lanjutkan. Enggak. Moga. Kak Manto. Tadi najis itu ada tambahan sedikit. Saya membaca jika najis itu diketahui setelah sholat, maka sholatnya masih sah. Tapi kalau dia mengetahui ada najis di tengah-tengah sholat, ini pernah dilakukan Rasulullah itu melemparkan sandalnya itu. Melemparkan sandalnya. Ini dari Abu Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW pernah sholat dengan para sahabatnya. Ketika itu beliau melepas sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya di tengah-tengah sholat. Ketika jamaah di belakang beliau melihat beliau melakukan seperti itu, mereka pun ikut melepas sandal mereka. Ikut Rasulullah. Itu. Ketika Rasulullah SAW telah selesai dari sholatnya, beliau bersabda, apa yang membuat kalian melepas sandal kalian pula? Kemudian para sahabat ini menjawab, kami melihat engkau melepas sandalmu, maka kami juga ikut melepasnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril tadi mendatangiku dan memberitahuku bahwa di sandalku terdapat kotoran atau najis. Itu ya. Kalau setelah sholat baru tahu ada najis, tidak perlu mengulangi sholat. Iya. Ini pengalamannya Pak Agus, gimana Pak Agus? Wah bener-bener terasa tuh. Kencing, anyang-anyang itu. Tidak terasa? Procot gitu. Kelihatan rusak. Oh iya. Gimana dulu? Bagus. Sebabnya segerak, sebenarnya ketat. Lagi pepes dong. Terus biasanya enggak keluar, enggak bisa. Kan ke bawah keluar. Saya pernah ngalamin sekali. Iya, Pak Agus sudah diservis, sudah aman Pak Agus, sudah aman udah. Gimana dokter? Cukup, Pak. Cukup. Ada beberapa orang yang mungkin pas kondisi sakit atau kondisi lain-lain nggak bisa mengalami kondisi ini. Ada beberapa pasien di rumah sakit itu kan juga habis operasi misalkan, kadang mungkin bajunya kena najis, tapi dia sholatnya masih kesulitan juga. Sholat dengan duduk, sholat dengan baring. Oh gitu, yang jelas ini yang jelas ada najis ya. Pakai kateter. Udah gimana soalnya? Sholat saja bebas. Kayak kateter tahu kan Pak Mano? Kateter itu, nah itu. Gimana sholatnya? Sholat saja silakan, tidak apa-apa. Atau tayamum, kan? Seperti itu. Ya mana ya? Nah, itu ya kan. Dinikmati aja. Lanjut. An Jabir bin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana thawbu wasi'an faltahif bihi yani fi sholati wali muslimin fakhalif baina tarafaihi wa in kana dayiqan fattazir bihi. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, apabila kain itu lebar, berkudunglah dengannya, yakni dalam sholat. Menurut riwayat Muslim, selempangkanlah di antara dua ujungnya, dan apabila sempit, bersarunglah dengannya. Muttafaqun alaih. Tidak ada tambahan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Baik, di sini disebutkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, jika pakaiannya lebar maka berselimutlah dengannya. Maksudnya kita sholat dengan menutup aurat. Ini teknik orang lama, ya kan? Yang bisa kita ambil pelajaran saat ini adalah menutup aurat, ya seperti itu.
Sementara dalam riwayat Muslim sebutkan hendaknya menyilangkan dua ujung pakaiannya, dan jika pakaiannya sempit maka bersarunglah dengannya. Nah ini ya, ini wallahu alam terminologi dalam bahasanya seperti apa. Kalau kita memahami dengan bahasa kita, ya kalau kainnya panjang ya sekalian dikerudungkan ke atas. Kalau kainnya pendek ya cukup dengan Sarung. bawah aja yang ditutup. Dipepet sarung Pak. Seperti itu. Terus di sini ada tambahan lain, janganlah salah seorang dari kalian sholat dengan menggunakan satu pakaian, sementara di atas pundaknya tidak menggunakan sesuatu apapun. Ada kondisi lagi nih ya. Ya, ini adalah teknik-teknik terdahulu. Kalau kita alhamdulillah ya kan sudah dimudahkan, ya kan sudah ada pakaian segala macam. Ini teknik dahulu disunahkan agar menutup salah satu pundak. Oh, di pundaknya ditutup. Ini kan kalau ada kelebihan seperti itu. Bukan salah pakaian. Ya kan sarung pakaian. Hanya kain mungkin dulu. Baik. Ada yang sampaikan di sini? Tidak ada ya. Lanjut. Walahuma min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu Itu, anhu gitu ya. la yusalli ahadukum fi saubil wahidi laisa ala atikihi minhu sayun. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, janganlah seseorang sholat dengan memakai selembar kain yang sebagian dari kain itu tidak dapat ditaruh di atas bahunya. Gitu ya, yang tadi saya sebutkan tadi. Lanjut. An Ummi Salamat radhiyallahu anhuma salatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izarin. Qala idza kana dir'u sabiqan yugatti zuhura diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah seorang perempuan sholat dengan memakai baju panjang dan kerudung tanpa sarung? Beliau bersabda, boleh apabila baju panjang itu lebar menutupi punggung atas kedua kakinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Para imam hadis menilainya mauquf. Baik. Jadi sebenarnya bagaimana cara menutup aurat wanita, ya kan, sampai di telapak kakinya. Baik, terkait dengan aurat laki-laki tadi, kalau bajunya bolong gimana? Batal ya. Nah, karena ada terus belakang ini waspada, ya kan? Kalau belakangnya batasnya mana? Ya seluruhnya pusar. Pusar ya, seluruhnya pusar gitu ya, kira-kira seluruh pusar. Nah sekarang pertanyaannya sekarang, ini yang sederhana aja ada sekitar kita. Seperti Pak War misalkan ya. Pak War itu jarang, saya perhatikan, jarang pakai sarung itu tepat di atas pusar atau di atasnya. Yang sering malah di bawah. Ya kan, di bawah pusar. Nah ini perutnya sini, di bawah pusar sini, ini perutnya sini. Nah permasalahannya kalau misalkan baju seperti kalau enggak seperti gini terus buka Ketat. di bawahnya buka gini. Jadi pas di bawah pusar ini ya mungkin bajunya kebuka gini. Ketarik. Ini gimana? Patah. Iya kan? Ini sarungnya di sini tau, biasanya mesti dari sini. Ini posternya di sini. Pas bajunya, nah gini. Ini harus kita perhatikan ya walaupun kecil. Ada lagi, barusan sholat dengan gaya. Hah? Pakai gaya sholatnya. Maksudnya? Tak pernah. Pak Supi dari siapa? Kasih yang ke Jananas itu. Oh? Iya. Oh iya. Sholatnya itu, ada
Kan artis suka gini dipakai. Nah, terus Pakai gaya ya. oh alah, Kan artis kamu suka. ya tidak boleh kalau lopang, tidak boleh, Ada saya jengkol. tidak boleh kalau lopang, tidak sah sholatnya. Saya nggak pernah. Iya, ya itu ya bagi yang perutnya besar ini waspada ini. Ya. Ini terkait dengan kalau hadis yang barusan terkait dengan auratnya wanita. Di sini sebut atas perut kan tidak apa-apa, atas pusar. Yang bawah ini loh, kan kelihatan Pak War tuh perut bawah ini. Ya. Iya. Tapi dalaman sama aja, dalamnya keangkat. Harus Itu. Pakai kaos. Saya belakang lihat. Iya itu loh. bahasa kita celengan kan. Jadi waspada ada dua, belakang sama depan ini. Kalau depan bagi yang perutnya besar, belakang ini yang Ya, kalau celana memang apalagi levis rata-rata ya. iya. Itu ya kita waspada terkait dengan itu. Baik, hadis ini ada pertanyaan terkait dengan baju wanita. Sebenarnya bisa ini hanya wacana omongan sebagian penuntut ilmu lain gitu. Beberapa ada, saya juga pernah baca sebagian tulisan sih, wah, menutup aurat itu termasuk diantaranya ini tidak boleh ketat kan, walaupun dia menutup aurat tapi ketat dalam sholat. Kadang ada sebagian ini apa tulisan itu sumbernya saya lupa, waktu dulu pernah baca itu apa lebih baik dihindari untuk menjaga kualitas sholat. Jadi Ketat, kemudian kan juga terutama laki-laki pun juga kalau misalkan pakai celana itu yang perlu lebih hati-hati. Kadang celananya pun ketat, menutup aurat, kemudian membentuk lakukan tubuh. pantatnya. Iya, Gitu. Tapi sebagian itu mungkin sah atau mungkin alam ya. Tapi cuma ada sebagian penuntut ilmu beberapa yang agak strike dia nggak mau pakai celana dan saking dia mungkin menjaga kualitas sholatnya ya. Betul. Tapi ya dalam rangka kita menjaga kualitas sholatnya, kalau misalkan nggak terpaksa, tapi kadang kalau kendala mungkin di kantor, di kampus atau di ini kadang kita pakai celana ya kita berusaha seadanya. Ada sebagian teman yang pakai celana dia pakai sarung gitu waktu sholat. Double. Iya gitu. Ya. Waktu sujud kan atau rukuk pantatnya, walaupun laki-laki pantatnya kan pertama ininya itu belakang ini ya. lebih hati-hati. Iya itu memang, terutama bagi wanita. Kalau wanita di sini enak sih. Ya pertanyaan itu gimana kalau menutup aurat seperti baju Spiderman pakai wanita sholat, boleh nggak? Kan definisi tertutup aurat semuanya. Untuk lekukan. Nah itu untuk lekukan itu. Tubuh, tapi menutupi apa ya aib tubuh. Ada istilahnya kok. Apa itu kemarin tuh, menutup aurat sama melapisi aurat ya. Hai kan, kalau melapisi itu nempel. Auratnya menutup. aurat itu bisa fisik, bisa suara. Iya benar. Banyak hal. Ya kita hindari aja seperti itu ya. Kita usahakan agar kita tidak masuk hal-hal yang terlarang. Baik, di sini juga disebutkan wanita memiliki 3 penutup yang biasa digunakan. Pertama niqab, burqa, dan litsam, macam-macam ada ini cadar segala macam itu ya. Lanjut Pak Manto. An Amir bin Rabi'atah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailah madlamah fa askalat alaina al-qiblatu fa sallaina falamma tala'atis samsu idza
nahnu sallaina ila ghairil kiblati fatarat fanazalat fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu malam yang gelap. Kami kesulitan menentukan arah kiblat, lalu kami sholat. Ketika matahari terbit, ternyata kami telah sholat ke arah yang bukan kiblat, maka turunlah ayat, kemana saja kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan lemah menurutnya. Nah ini ya terkait dengan kasus. Ya kembali lagi kalau tidak tahu ya. Perlukah diulangi sholatnya? Ya kan? Kalau diubah arah kiblatnya boleh sedang sholat. Ya kan tidak apa-apa itu. Tapi kalau diulang enggak, sudah cukup itu saja. Jadi kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah kiblat atau wajah Allah. Baik, seperti ya, Pak Chandra ada kompas sekarang ya, enak ya. Di hutan sudah gampang semuanya sekarang, ini kan? Ya, sebaiknya kalau ada orang sholat ini dikasih tahu atau geser? Dikasih tahu boleh. Kalau kasih tahu itu membatalkan, biasanya membatalkan kalau dikasih tahu. Nah ya itu, makanya itu. Geser nah. Iya pakai, kalau pakai sajadah, kalau enggak digeser orangnya gini. Ya, orang lain. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya pernah lihat di medsos, jadi banyak kurang ditarik sih. Iya, ya ditarik kan sajadahnya toh. Nah, ya kalau pakai sajadah, Kardus atau geser gini, enak. Jadi ada beberapa teknik untuk membenarkan kiblat dengan suara atau dengan tindakan. Ya kita kembali lihat apa objek dakwah kita itu. Kalau sekiranya orangnya bisa paham, ya kan, tidak langsung membatalkan sholatnya ketika kita sampaikan. Kalau enggak, ya kita geser pakai tangan. Ya seperti itu. Jarang tapi sekarang di sini, ya kan? Berapa kali? 3 kali, 4 kali. Salah kiblat. Ada di sini. Oh di sini? Ya kalau orang jamaah. Oh iya. Hah? Ada sana. Oh iya. Ya, masuk ke situ kiblat. Ada salah baru sok ini kan berlihat. Iya. Kandelak iki, kandelak mimbar. Ya udah berarti kalau gitu ya, ya sudah itu. Hah? Oh, jual gado-gado. Sama Pak Asap sering banget. Kan lurus ya. Apa sih? Lurus ya? Piring. Isi piring saya boleh. Sama Pak Asap. Nah ya berarti kan karena kebiasaan, bukan karena kebenaran ya. Baik, apakah ada pertanyaan di sini menghadap kiblat seperti itu? Kembali ke Ya. hadis. Hmm? Saya sering karena keadaan di saat wudhu itu saya tahu ini ada najisnya, tapi saya nggak memungkinkan harus balik lagi. Nanti ya. Belum nggak salah, saya bacanya ya tinggal diciprat-ciprat Ciprati aja. cukup itu. Bagian Yang kotor. Yang kena najis itu. Ya seperti itu mungkin. cuma itu aja cukup. Cukup aja. Kalau mungkin dibersihkan ya bersihkan, kalau enggak ciprati aja. Seperti itu. Baik, kasus khusus kan itu. Ya. Lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masriqi wal maghribi qiblatun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruang antara timur dan barat adalah kiblat. Hadis Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Bukhari. Ya ini ya.
Kalau kita meyakini bahwa bumi itu bulat ya. Kan gini kan. Misalkan gampangannya di sini adalah Ka'bahnya di sini. Semuanya menuju di sini kan? Ya kan? Berarti ada satu titik di sini bisa menghadap ke semuanya. Bisa bayangkan? Oh iya. Gitu. Kalau semuanya mengarah ada satu titik di sini. Nah, setelah saya cari titik ini memang di tengah laut. Tidak memungkinkan untuk di darat. Ini titiknya di tengah laut ya sudah. Jadi Ka'bah bawahnya laut. Ya kan? Kan memungkinkan kan? Di titik itu, misalnya di ini itu adalah di baliknya Ka'bah. Titik ini kita ngadep sembarang, ngadep Ka'bah, gitu. Benar ada. Seperti itu. Tetap menghadap searah dengan tanah. Bukan terus langsung potong lagi diameternya. Enggak. Kurang. Hah? Iya. Iya. Ya. Contohnya kayak sholat di dalam Ka'bah itu ya. Ada mana itu? Semua. Ada bebas, ya kan? Ya seperti itu ya. Apa nggak ada apa-apa? Hah? Iya ada. Cuma ada pembakar apa wangi-wangian itu aja. Baik, ini juga di hadis yang barusan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda antara arah timur dan barat ada kiblat, itu mau kemana saja, ya kan? Baik, lanjut. An Amir bin Rabi'ata radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. Muttafaqun alaih. Bukhari menambahkan dengan kalimat sebagai berikut. Yumi'u bi ra'sihi walam yakun yasna'uhu fil maktubati. Beliau memberi isyarat dengan kepalanya, tetapi beliau tidak melakukannya untuk sholat wajib. Nah ini ya, bagus ini yang sering berpergian ini. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW melakukan sholat di atas kendaraan ke arah kendaraan itu mengarah, jadi kemanapun arahnya. Muttafaqun alaih. Oh jadi hadis ini kuat bener ya kan. Dalam hadis Anas ditambahkan Rasulullah jika pergi dan ingin melakukan sholat sunnah maka beliau menghadapkan ontanya ke arah kiblat lalu takbir dan sholat kemana saja kendaraan itu mengarah. Baik. Ada beberapa hal yang diperhatikan di sini. Satu, ada tambahnya tadi mana? Oh ya, bukan sholat wajib. Ini kan, dah sholat sunnah berarti ini ya, sholat sunnah. Di sini teksnya Rasulullah itu menghadapkan kendaraannya itu ke kiblat dulu, ya kan, ke kiblat dulu, baru nanti endingnya terserah kendaraan. Ya kan, kendaraan. Dan itu bukan sholat wajib. Sekarang kalau kita sekarang gimana? Kita tidak mungkin di dalam bis itu atau dalam kereta atau dalam pesawat itu mengarahkan arah kiblat dulu. Tidak mungkin kan? Terus gimana? Ya itu ya, jadi mengikuti. Terus sholat wajib gimana? Ya, sholat wajib kembali lagi. Ya kalau tadi diperkirakan bahwa itu kalau jauh ya, melewati batas 2 sholat, yang mendingan sholat diperbolehkan sholat wajib di atas kendaraan atau di itu. Jangan sholat subuh di kereta atau di bis. Yang subuh waktunya terbatas kan? Nah, itu gimana? Ya sudah, sholat aja di situ. Seperti itu. Baik, ada yang disampaikan di sini.
alhamdulillah saya ya ini apa melihat beda zaman dulu ya. Hmm, Kereta hmm, tuh sekarang sebagian mayoritas ada tempat sholatnya. Jadi sebisa mungkin apa salah satu syarat ini apa syarat atau apa ya berdiri itu berdiri. juga apa dibayangin kalau bisa berdiri. Kalau di bis kan nggak mungkin berdiri selesai ya. Tapi kalau di kereta ada. Sekarang mayoritas kereta ini ada tempat sholatnya. Sekarang ada ya? Mayoritas Ada ya? Eksekutif? Tidak ya, ada. Ini. Gerbong makan biasanya ada. Ya. Kita itu. tanya aja apa. Saya dulu di tahun 95 sampai 2000 kan kuliah di Bandung. Itu bisnis Mutiara Selatan. Ya, kan ya, kalau mau sholat jualan dulu ke belakang, ke restorasi. Ya kalau ada tempat, kalau enggak ya di tempat duduk aja. Pak Wanda enggak pernah ya? Sekarang sudah aneh. Hah? Rame ya? Belum kontak-kontakan sama ibu-ibu. Masih ada kan waktunya loh kan. Saya tuh kalau kita mampu berdiri usahakan. Iya berdiri. Soalnya kalau di tempat ini apa duduk itu berdirinya agak repot. Oke, ada nih disediakan nih di restorasi. Tapi ya ada yang bisa 4 orang, ada yang cuma 1,5 orang. Oh, itu. Oh ya itulah. Itu Pak Mantan perkembangannya. Saya sudah lama enggak naik kereta api. Kalau Ustaz Syafiq ini kan berusaha di awal takbir itu Berdiri, betul. Nanti setelah dekat baru duduk lagi. Duduk. Ya. Ini di awal itu udah dilihat. Insya Allah kalau di kereta tuh legroomnya tuh memungkinkan ya, masih memungkinkan untuk berdiri di awalnya saja. Di awal. Ya itulah kembali lagi di sini nanti dilakukan sesuai dengan kemampuan. Iya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan. Ini kan juga mengajarkan pada kita daripada kita di kereta bengong-bengong, diem-diem aja sholat nggak apa-apa, sholat sunnah. Iya kan, sholat sunnah nggak masalah. Daripada komentari sebelahnya, Pak Manto ya. Lanjut. Wali Abi Dawuda min hadisi Anasin kana idza safara fa arada an yatatawwa'a istaqbala binaqatihil kiblati fakabbara summa shalla haitsu kana wajahu rikabihi. Dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Anas radhiyallahu anhu dinyatakan bahwa apabila beliau bepergian kemudian ingin sholat sunnah, beliau menghadapkan unta kendaraannya ke arah kiblat. Beliau takbir kemudian sholat menghadap ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Sanadnya Hasan. Oke, lanjut. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aradu kullaha masjidun illal makbarata wal hammama. Diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi itu seluruhnya masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Hadis riwayat Tirmidzi, tetapi riwayat ini terdapat cacat. Oke. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi semuanya menjadi masjid kecuali tempat makam dan kamar mandi. Di sini Tirmidzi hadis ini dinilai cacat, tapi di peringkat hadis dinilai hadis ini hadis sahih. Ini kan ya itulah. Baik. Ada dua hal yang tidak boleh dilakukan sholat, yaitu tempat makam dan kamar mandi. Ya kan? Di sini hadisnya sahih, tapi lingkungan kita ada yang melakukan seperti itu. Iya Pak Manto ya? Ya. Tapi agama itu sekarang kan makamnya itu perluasan enggak masalah, ya kan? dalamnya itu. Lah ya, dulunya di luar mungkin. Ya, dulunya di luar karena perluasan masjid atau musola, akhirnya
jadi di dalam, ya seperti itu. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Kalau memang yang tidak boleh itu diniatkan memang ditanam di dalam masjid, tidak boleh itu. Ya. Kalau dia kuburnya kaum muslimin kan mana yang lebih dulu. Misalkan kuburan itu sudah ada sebelum masjidnya, maka ya yang mengalah masjidnya, perluasannya ke arah lain. Kalau misalkan kubur masjidnya sudah ada sebelum kuburnya, ya kuburnya dipindah. Kalau Rasulullah itu kan perluasan Masjid Nabawi, kenapa Rasulullah tidak dipindahkan? Salah satunya kan ada hadis tentang Nabi dan Rasul itu dimakamkan di mana Di dia tempat, meninggal itu. Jadi tidak mungkin dipindahkan. Sedangkan kalau makamnya kaum muslimin yang lainnya selain Rasulullah, selain Nabi, kan harus dipindahkan. Ya, Salah itu. satunya mengalah antara masjid atau Benar. kuburnya. Karena kalau mungkin dipindahkan, tapi pengetahuan kan itu berjalan. Mungkin makam-makam di Jakarta tuh ada. Jadi udah kanan kiri udah mepet apartemen, ruko ada satu musola ini akan diperluaskan, ada satu makam itu di tengah. Ya, Ada larangan ini kan sholat. Iya memang. Tapi pengetahuan mereka takut untuk pindah, nggak tahu aturannya seperti apa, akhirnya diperluas jadinya itu di makam. Kalau mungkin pengetahuan itu nyampe saat itu, ya kan, terkait dengan pemindahan makam segala macam, ya mungkin dipindah, ya seperti itu. Kalau di Magetan itu ada satu makam jadi masjid. Jadi satu pemakaman itu udah berapa bongkar semua jadi masjid. Diambil semua. Diambil semuanya. Ya, seperti itu. Kalau Di Lasem itu Hah? Jumatan samping kan ada Makam. dibuka orang Salah di makam itu ya itu. Gitu lah. Tapi yang jelas diniatkan itu tidak boleh. Nah. iya, soalnya larangannya lumayan keras ya masalahnya itu terkait melakukan sholat yang di masjid yang ada kuburannya itu kan, mungkin kalau kita menjumpai waktu safar atau pergi-pergi kita mendapati masjid kok ada kuburannya, mending cari masjid lain untuk keamanan kita. Seperti masalah, itu. ini kan masalah sholatnya Ya. tidak diterima. Memang sebaiknya seperti itu. Baik, ada tambahan lagi? Ini ada hadisnya, Ustaz menambahkan. Kan tadi kan tidak dijadikan tempat sholat kecuali kuburan itu kan, Ustaz. Jadi Yang tidak boleh kuburan sama kamar mandi. Ini kan? Iya. Semuanya boleh kecuali dua itu. Ini la tusallu ila kuburi wala tajalisu alaiha. Janganlah sholat menghadap kubur dan janganlah duduk di atasnya. Dan larangan lainnya banyak. Maksudnya tuh daripada sholat kita tidak diterima. Iya, betul. Dari masjid lain. Cari tempat lain. Baik, lanjut, Pak Budi. Ani bani Umar radhiyallahu anhu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fi sab'i mawatina al-mazbalati wal majarati wal makbarati wa qari'atit tariqi wal hammami wa ma'atinil ibli wa fawqa dhahri baitillah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sholat di 7 tempat, yaitu tempat sampah, tempat penyembelihan hewan, kuburan tengah jalan, kamar mandi atau WC, kandang unta, dan di atas Ka'bah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dianggapnya lemah. Baik, kata sini kualitasnya di sini sebutkan hadis dhaif. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa saya Nabi SAW melarang sholat di 7 tempat, yaitu tempat pembuangan sampah jelas, ya kan? Terus tempat penyembelihan hewan. Wah ini mungkin Girian, itu TPA Sekolilo itu punya ini sendiri, mungkin sudah punya dasar sendiri, ya kan? Kalau ada musolanya enggak? Ada musolanya?
Kalau di TPA Keputih itu ada. Begitu masuk sebelah kanan ini ada tempat sholatnya. Pernah ke sana Pak Manto? Pernah ke sana? Sekali lah ada itu. Nah, anak itu TPA Sekolila itu. Terus di tempat pembuangan sampah di sini, di sana juga kan? Sekarang barat. Oh, di sana sudah ada tuh? Nggak ada. Oh, udah ada sana. Pindah ke sana? Iya, artinya sama kualitas itu ya kan? Oh, terus tempat penyembelihan hewan, Pegirian. Ini di mana? Pegirian ada itu. Tempat pemakaman enggak boleh, jalan umum enggak boleh. Ini jalan umum ini jadi masalah ini. Kamar mandi, kandang onta dan di atas Ka'bah. Ya di atas Ka'bah enggak boleh. Kamar mandi jalan umum kalau enggak ada ini ya. Kalau nah ya makanya itu kalau harusnya kita ya repot. Baiknya ini, karena itu kan tempat umum. Tapi kalau memang dikondisikan, memang ada alternatif. Diperbolehkan. Iya benar. Benar. Itulah karena apa saja ditutup. Depannya PGS ditutup. Depannya PGS terus tutup untuk sholat id itu. Ya kan? Tidak ada cara lain kan, muter ke pacuan kuda dan ya kan, tembok benar itu kan. Ya. Ya seharusnya kita menghormati ini. Ini kan sebagai motivasi ini ya. Baik, ada yang sampaikan di sini? Cuma ini ya dhaif. Cuma ada yang soal? Iya. Dari Al-Hafiz berkata ini sangat baik. Ini berkata sangatnya tidak kuat. Yang terakhir itu, yang terakhir. Yang terakhir di sini disebutkan Ibnu As-Sakan dan Imam Al-Haramain menilainya hadis sahih. Allahu a'lam, ya kan? Ya artinya mungkin sudah dipadukan dengan hadis yang lain. Ya itulah namanya ilmu hadis. Ya artinya kan dhaif ada yang menilai ini sahih. Kadang orang kan menilai itu kan, oh saya menganggap si rawi itu. Iya. Oh saya terpercaya. Jadi bisa saja kondisi itu seperti ini. Ketika yang sahih itu mendapati Pak Manto itu masih seusia 30 tahun. Jadi ingatannya Pak Manto hadis ini tahu. Oh tahu. Sanad dari mana ada ini. Nah satu lagi bertemu Pak Manto sudah di usia 55-60 tahun. Jadi ketika tanya Pak Manto di sini sebentar ya, nah, itu sudah seperti itu. Dimungkinkan sangat seperti itu. Ya. Baik. Lanjut. An Abi Marsadinil Ghanawiyyi radhiyallahu anhuma qala sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tusallu ilal kuburi wala tajlisu 'alaiha. Diriwayatkan dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, dia berkata, janganlah engkau sholat menghadap kuburan dan janganlah engkau duduk di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Jelasin larangannya ya. Kualitasnya apa di situ? Oh Muslim, ya kan? Hadis Muslim saya ya. Ada dua hal yang tekankan di sini, yaitu sholat menghadap ke kuburan. Hanya saja tradisi kita ini, masjid itu depannya itu kuburan atau sekitarnya. Tradisi kita itu orang dulu, ya kan? Terutama di desa. Jogja, Madiun, Pasuruan itu depannya. Malah di depannya. Iya, Nggak ngambil. Bahkan kita sholat sih. Nah ya itu gimana ya? Selama ada batas desa masalah gitu ya. Jadi anggapannya seperti itu. Kuburan tertotal. Nggak kangen masjid. Habis dong. Di mana itu? Di mana masar?
Masjid Pak. Iya. Pak Aldi. Pak pasar. Pokok ini. Oh, pokok. Mm. Nah. Oh, iya 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 iya. Iya. Oh, iya. Itu ya. Jangan sholat menghadap ke kubur ini ya. Karena budaya gimana? Yang dulu-dulu ya. Alhamdulillah kita enggak gitu aja ya kan. Di sini aman, ya kan? Misalkan sholat yang dilarang menghadap kubur itu kalau misalkan ada kuburan di dalam masjid, ada sebagian masjid yang memuliakan Oh ya. orang tertentu, orang yang atau orang soleh terdahulu mungkin ya di kampung tersebut, dia dikuburkan di masjid itu. Saya pernah mendapati beberapa masjid seperti itu. Dan menghadap kubur ini kalau misalkan ada pembatas, misalkan dia masjidnya menghadap kuburan, misalkan masjid ini sebelah kuburan. kuburan, kalau nempel pas itu tetap nggak boleh. Tapi kalau misalkan ada jeda, misalkan jalan, dia menghadap kuburan tapi di jeda sama jalan atau jeda sama rumah atau di jeda sungai dan sebagainya, itu masih diperbolehkan. Kalau di sholat di masjid tersebut. Kalau di desa itu benar-benar depan loh. Di depannya pengimaman atau tetap ada temboknya ya, tetap ada temboknya. Ya segitu kita yakini bahwa niatnya kita tidak menghadap kuburan. Takutnya kan ini berlebihan akhirnya kan. Ya, maksudnya kita harus warok itu saat berhati-hati. Masalahnya ini kan sholat. Amalan yang pertama kali kita disabda. Kalau 10 tahun kita sholat di masjid tersebut, kemudian 10 tahun sholat kita nggak diterima, itu yang menyesal. Makanya alhamdulillah kita di sini nggak ada. Alhamdulillah di sini nggak ada, aman. Itu kan kita temukan ketika kita safar, nemu ya. Kalau di Madiun tuh makanya ada saudara saya yang oh iya, jenengan Madiun ya. Masjid Kawak itu coba. Jenengan tahu Masjid Kawak? Masjid kuno di Madiun itu? Beberapa masjid Madiun gitu. Kuncen, terus yang di benar. Oh iya, saya jenengan dari Madiun juga. Masjidnya Muhammadiyah yang di mana ya? Yang dekatnya masjidnya bagus, masya Allah. Iya. Tapi sebelahnya masjid. Kuburan. Iya. Itu juga saya masih sempat berdiskusi dengan saudara. Saudara suka sholat di situ. Masjidnya bagus, imamnya bacaannya masya Allah bagus juga. Kayak tulisan pondok juga. Tahfidz juga. Tapi pas depannya itu masjid. Orang sholat di masjid itu masya Allah nyaman ya. Tapi masalahnya jadi ragu-ragu gitu. Nah, iya. Yes, pasti punya alasan sendiri ya kan. Kenapa tidak dipindah? Ya kan, kalau pasti kan sudah tahu hukumnya kan. Pasti sudah tahu hukumnya. Kenapa tidak pindah? Kenapa tidak ini? Gitu pasti mereka punya dalil. Ini kan hanya saja kita. Ini akan yang meninggal dulu. Nah itu ya. Itu kata Rasulullah katanya. Ya. Terus yang kedua, janganlah duduk di atasnya. Ini sering kita duduk di, ya kan. Ini ada larangan, sebaiknya kita enggak. Itu berdiri aja, ya. Ya ini luar biasa kok zaman kita ini ya. Larangan melangkai kubur ya, sedang jalan sekarang. Repot Kak. Karuan. Ya kan. Itu ya. Baik, lanjut. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul masjida falyandur fa in ra'a fi ta'laihi adan aw qadaran falyamsahhu falyusalli fihima. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu mendatangi masjid, hendaklah dia memperhatikan jika dia melihat kotoran atau najis pada kedua sandalnya, hendaklah dia membasuhnya dan sholat dengan mengenakannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Iya, keterangannya di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah ia memeriksa dan melihat kedua sendalnya.
Kenapa sendalnya? Karena dulu ininya masih pasir, ya kan, pakai Berarti sujudnya ya di atas pasir. pasir, Kena pasir berarti. kena pasir. Terus masuk ke masjid itu masih pakai kuf, sepatu yang dalaman sepatu. Kita enggak tahu, ya kan, karena itu budaya mereka, ya kan, kita enggak ada di sini ya, enggak ada. Terus dilanjutkan, jika dilihat ada kotoran, hendaklah ia membersihkannya lalu sholat dengan memakai kedua sendalnya. Nah, itu ya, seperti itu. Kalau kita gimana mengaplikasikan kita hadis ini di sini, ya ada salah satu jamaah kita kan, kalau setiap kali masuk masjid keset dilihat telapak kakinya. Perhatian Andika? Iya. Hmm. Iya. Ada Iya. satu jamaah itu. Iya, awal mesti ngawali. Mesti ngawali, mesti keset lihat, dilihat belakang gini, itu. Mundur masuknya. Itu ya. Ya mungkin salah satu beliau mengaplikasikan hadis ini. Nggak apa-apa ya kan, seperti itu. Baik, ada yang sampaikan di sini. Ya? Yang sering kita perlu hati-hati itu juga kan kadang banjir Ustaz ya. Terus Banjir. Ya. air itu loh. Air ini kadang kita lewat becek terus kita sudah butuh dari rumah karena di jalan Kena air. jalan kaki banjir. Kadang kan air dari selokan, dari Iya. kadang dari tikus. Iya, campur-campur itu airnya. Ya, sebaiknya kita cuci dulu, ya kan. Baik, lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi idza wati'a ahadukumul adha binu khaffaihi wa fatohuru muha at-turabu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu menginjak najis dengan sepatunya, cucilah dengan debu tanah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban. Ya, ini ya kita bayangkan bukan sepatu-sepatu kita ya. Sepatu yang digunakan untuk sholat, kuf ini namanya. Ya, kita tidak mengenal ini soalnya. Jadi kalau itu disucikan, kalau dulu karena tidak ada air, jarang air, disucikan dengan debu. Dia sok-sok nanti. Karena ini memang debu, ya kan, pasir. Kalau sekarang itu seperti apa yang disampaikan Dr. Anang barusan, kalau dari luar kayak kita kotor ya, cuci aja dengan Basuh. dibasuh aja dengan air. Oh ya. Saya lepas ya. Kotor terus apa? Kondisinya kan di hutan. Oh ya. Waktunya sholat ya udah tinggal tayamum. Iya, benar. Tapi sepatu ini Pakai. dan masih kepake. Saya berangkat itu udah wudu. Oh iya benar. Terus pakai kaos kaki, pakai sepatu. Tinggal apa? Tayamum di sana. Yang sering saya lihat seperti itu waktu haji. Waktu haji itu tentara-tentaranya itu sholat ya pakai sepatu itu, lengkap itu sholatnya. Tayamum. Atau wudhu biasa mungkin. Oh, enggak mungkin ya tayamum. Terus tidak di lokasi Ka'bah. Oh enggak, itu di waktu haji, tidak hanya di dalam, enggak, bukan di Masjidil Haram, di luar, di tempat jumroh, di itu kan banyak tentara-tentara, mana pakai sepatu, ya, sholat ya pakai seperti itu, ya. Baik, lanjut. An Muawiyata binil Hakami radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi salata la yasluhu fiha sayun min kalal min nasi innama was tasbihu wal takbiru wa qiraatul qur'ani.
Diriwayatkan dari Muawiyah bin Al-Hakam, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholat tidak layak di dalamnya ada suatu perkataan manusia. Ia hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Baik. Apa maksudnya ini? Apa ini maksudnya ini? Iya, tidak boleh ada bacaan selain bacaan sholat. Ya itu ya. Berarti nggak? Anak kecil-kecil yang belakang ganggu. Jadi itu memang PR, ya kan? Kalau dilarang ya salah, dibiarkan ya salah. Ya, gitu. Belum tamyiz. Tapi dia harus belajar, dia harus kenal dengan lingkungan seperti ini, ya kan? Kalau dilarang ya kasihan, nanti malah menanamkan di psikis mereka masjid itu tempat tidak enak, orangnya galak-galak. Seperti itu ya. Kalau suara HP terus isinya pengajian apa? Bacaan Quran. Dimatikan aja, ya kan? Nah ini terkait dengan Seandainya HP-nya di bawah terus diambil ini. kalau memang memungkinkan ambil aja. Waktu berdiri diambil juga. Ya kan? Nanti bacaannya suwe ngatek terus di podong muni ini. Mengganggu malahan, ya kan? Ini ada sholat Ustaz. Antara lagi di kantong cukup. Antara lagi itu bagaimana? Baca Al-Quran, silakan baca Ya, Al-Quran. Al-Quran tapi apa dibuka gini. Apa itu YouTube? Enggak tahu. Ya. Jadi kok nggak ya? Sholat tuh gitu. Nggak apa-apa, boleh. Pak Manto kan dulu sempat sholat tahajud baca toh? Pak Manto dulu. Udah pada Quran namanya, tapi kan nggak jadi. Lah. Quran ya nggak apa-apa. Itu apa sih Pak? Iya, baca surat Pak Manto kan? Nggak apa-apa. Ya Quran itu Indonesia nggak apa-apa. Ya ini ya. Iya. Jadi tidak ada bacaan lain selain bacaan yang sudah ditentukan dalam sholat, termasuk bacaan-bacaan ketika bersin, ya kan, seperti itu, nggak boleh. Ya. Nah, yang saya dengar toh, kalau kita sendiri kan nggak masalah toh. Asli itu alhamdulillah nggak masalah. Atau dalam hati, ya. Takutnya yang denger ini kan. Ya rahmukallah. Nanti saling sautnya. Kadang kita ada refleks, otomatis kadang-kadang kan. Dan sebelahnya juga otomatis refleks. Ya kan, seperti itu. Baik, saya sampai sini dulu. Ada yang tanyakan, ini ya saya perhatikan, ini ada 6 ternyata, ada 6 kita. Kemarin itu terkait dengan air dan segala macam, ya kan, sampai ini mungkin ada 1,5 kitab ini khusus sholat, atau minimal 1 ini khusus sholat. Ini sholat semua ini, ya kan. Pelajaran dari situ mungkin saya lihat, kenapa sholat kok banyak aturannya? Kira-kira kenapa, apa hikmahnya? Pelajarannya kenapa kok sholat itu banyak aturannya? Nah itu karena sholat itu harus dilaksanakan, tidak boleh ada alasan tidak sholat, tidak boleh. Makanya aturannya banyak. Itu tujuannya untuk meringankan. Nah itu loh, tujuannya untuk meringankan, bukan malah membebani kita, untuk meringankan kita. Ini susah, cari ini, ada lagi. Ini susah, cari ini. Ya. Daripada haji. Haji itu syaratnya cuma 1, wukuf, selesai sudah. Sisanya situasional, dilaksanakan silakan, tidak dilaksanakan silakan. Ini kan? Saya sih di pada masa itu ya. Iya, wukuf saja. Wanita iya, wanita dengan haid tidak usah wukuf, hanya hadir wukuf saja selesai. Ini kan Maksudnya saya lain. minta bawa
Iya itu. Ya, sholat ini aturannya buahnya itu karena jangan sampai ninggal sholat. Ini kan tidak bisa ini tidak bisa ini. Makanya pengetahuan kita tentang sholat Sampai akhir. harus kita perhatikan. Ini kan, ya karena harus sholat ini. Baik. Ada tambahan Andika mungkin? Ada. Itu menyibukkan diri ya. Hah? Ya kalau ini secara kaul ucapan. Ya, kalau kadang pikiran kita berdialog dalam hati, berarti kan sudah menyibukkan diri. Sholat adalah Iya, sesuatu yang menyibukkan sampai dilarang baca selain baca Selain, sholat. Nah, ini kalau bacaan itu dalam hati kan menyibukkan juga. iya, ya termasuk sih aslinya. Kemudian rokok pertama itu ya. Bacanya dalam hati nggak kusuk. Tapi rokok pertama terakhir itu. Ya itu. Tapi itu dianggap sah. Ini kan kualitasnya. Akhirnya masuk sah dan tidak sah. Sah itu sudah masuk sebagai kategori sholat, ya kan? Sah itu berarti masuk dalam kategori sholat. Ya ini dianggap sholat. Nah ketika sholat kan ada kualitasnya nanti. Grade A, grade B sampai ke A itu kualitasnya macam-macam. Gampang seperti Pak Manto ini Pak Manto ya. Lupa rakaat itu termasuk ini. Bacaan ganggu. Hah? Udah di kiri. Itu. Ya itu ya. Benar itu kata kita sholat kan susah. Nanti ada bab terkait dengan khusyuknya sholat di sini, ya kan? Hanya saja kan seperti yang tadi tidak ada bacaan lain. Artinya kita mengkhususkan sholat itu memfokus berdialog dengan Allah. Ada gangguan-gangguan lain gimana? Yes. Kita yakini keterbatasan kita mampunya sampai seperti ini, ya kan? Makanya sholat berjamaah itu salah satu hikmahnya seperti itu. Pak Manto kusuk, saya ikut kusuk. Nah, ya mana ya, satu aja orang kusuk. Walaupun Pak Sumaji bingung hafalannya, konsentrasi ke hafalannya nggak kusuk akhirnya kan. Aduh ini baca apa nantinya ya. Satu Pak Manto di belakang kusuk semuanya. Ya kan itu kan gitu teorinya kan. Aman jadi Pak Manto ya. Sampai ada yang beristighfar. Misalnya bahasa Arab nggak tahu artinya. Terus suratnya juga nggak hafal ayatnya. Akhirnya daripada pikirannya kemana-mana, terus dia baca surat yang dia mampu gitu loh. Dia jadi makmum, tapi tetap baca itu. Tidak boleh. Mana boleh gitu? Harus mendengarkan imam. Iya mendengarkan kan nggak tahu. Mendengarkan toh bayangannya kemana-mana. Nanti rumahnya tak kunci belum ya. Nah itu. Kalau saya itu ya harus mendengarkan imam, tidak boleh itu. Semuanya baca sendiri. Seperti kemarin juga, ya makmum itu ya mendengarkan imam. Ketika kita takbiratul ihram, tidak perlu bacaan ini apa? Al-Fatihah. Untuk diwajib dengarkan kan ulama berwenang. Kalau yang Al-Fatihah kan harus didengarkan. Wajib. Nah itu kan surat sunnah. Nah itu kan ada yang dengarkan aja, ada yang membaca sendiri. Membaca lagi Al-Fatihah karena Baik, insya Allah kita lanjutkan besok. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.